September tiba, Imam Jumbo gol, sponsor dikejar utang, isu PKI masih ada gak ya? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. September telah tiba. Kalau kata orang, September ceria. Tapi kalau dalam politik, September adalah awal munculnya isu musiman yang diributkan oleh kelompok kadrun. Ada menu gorengan baru tapi lama tiap kali bulan ini tiba. Kalian benar, isu PKI atau komunis? Tidak percaya? Coba kalian bergentayangan di media sosial. Pasti akan ada video di mana sekelompok orang teriak musnahkan PKI, teriak ganyang PKI, lalu dilanjutkan dengan acara bakar bendera PKI yang entah diambil dari mana. Ini udah kayak festival tahunan, tiap tahun ada acara bakar-bakaran bendera PKI. Seolah ini sudah masuk dalam yearly calendar event bagi kadrun stres. Acara kebanggaan mereka yang tidak boleh ditinggalkan apapun ceritanya. Ini adalah kelompok bodoh yang membodoh-bodohi publik dengan isu bodoh. Memang bodoh komplit sepaket dengan lol. Isu PKI sudah basi, rakyat sudah tidak percaya, tapi terus diteriakan. Entah mereka ini mabuk atau masih dalam mimpi, sehingga tidak sadar hidup di zaman apa. Sekarang zamannya terorisme dan penggila khilafah yang berniat mengacaukan negeri ini. Ibarat penyakit flu, tapi teriak-teriak batuk. Mereka sepertinya sengaja membalikkan kenyataan yang terjadi saat ini, karena secara tidak langsung mereka juga biasanya penggila khilafah dan berniat melihat negeri ini berubah sesuai apa yang mereka inginkan selama ini. Mana mungkin maling menjerumuskan maling kan? Sesama sampah harus saling membela dan menutupi kebusukan masing-masing. PKI sampai sekarang tidak pernah ditangkap dan ditemui. Anggotanya pun tidak pernah tertangkap. Bukan karena terlalu hebat bersembunyi. Zaman sekarang serba digital, mau bersembunyi, mau sembunyi kemana? Alasan sebenarnya adalah mereka tidak ada, tetapi dimunculkan untuk kepentingan politik. Kadrun sampah ini punya bahan ribut tiap bulan September. Bikin demo lalu videokan dan viralkan. Jahit bendera sendiri, atau suruh orang lain cetak benderanya. Lalu saat demo, benderanya dibakar sendiri, puas sendiri, teriak kayak orang gila. Dasar gerombolan gila. Otak mereka memang sudah aneh. Padahal yang jadi ancaman bagi negara ini adalah kelompok mereka sendiri. Kelakuan menjijikan, berbuat onar, ributin hal yang tidak penting, mengadakan hal yang tidak pernah ada, menjual agama untuk kepentingan politik pihak lain, dan diam-diam berniat mengubah negara ini ke dalam jurang kemunduran. Mereka inilah kaum pembawa bencana dan kerusakan bagi negara ini. Biasanya semakin mendekati akhir bulan, gorengannya makin renyah dan crispy. Tapi tahun ini sepertinya akan berbeda. Kemungkinan besar teriakannya tidak akan sekencang tahun-tahun sebelumnya. Ada dua alasan. Pertama, kelompok yang teriak PKI sudah kocar-kacir diobrak-abrik pemerintah awal tahun lalu. Dan juga sang imam besar sedang merana dan meratapi nasib karena barusan bandingnya ditolak dan terpaksa harus tinggal di penjara selama sekian tahun. Kelompok inilah yang paling sibuk soal urusan PKI. Tahun ini dan tahun-tahun mendatang mereka tidak ada semangat untuk itu. Kalau ada pun hanya demo kecil-kecilan untuk formalitas saja. Kedua, bisa jadi ini ada sponsornya. Dan salah satu sponsornya sedang bingung tujuh keliling dikejar utang oleh pemerintah. Makanya dua kelompok yang terlibat dalam video gado-gado. Maksudnya demo apapun asalkan ada logistik yang ujung-ujungnya minta presiden mundur, tidak berkutik dihajar sekaligus. Memang kalau kelompok tukang demo berikut sponsornya disikat, negaranya lebih damai dan aman. Pemerintah sepertinya paham betul dengan ini. Entah benar atau tidak, pemerintah memainkan langkah catur yang brilian. Pasukan nasi bungkus disikat dan diobrak-abrik. Sponsor elit tidak bisa show of power lewat pengerahan massa karena yang demo kebetulan hanya satu kelompok itu saja. Pemerintah sikat mereka dan mereka pun tidak bisa berkutik. Tidak bisa mengalihkan isu dengan membuat kericuhan karena masa andalanya sudah dihabisi. Makanya kalau prediksi tidak meleset, isu PKI kalau ada pun tidak akan segarang tahun lalu. Dan tidak akan ada demo lagi, yang terlibat semuanya sudah dikandangkan. Tinggal tersisa kelompok kecil yang masih suka rewel, karena mulutnya memang gatal kalau tidak bikin keributan. Emak-emak pecinta MRS di Lampung sambut Jokowi dengan spanduk bebaskan Habib Rizik, ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mungkin dari sekian Presiden Republik Indonesia yang menjabat hanya Jokowi yang rajin melaksanakan kunjungan kerja di beberapa daerah di 34 provinsi. Setiap melakukan kunjungan kerja, hal-hal yang mengagumkan selalu Jokowi tunjukkan ke seluruh rakyat.
Kita sebut saja misalnya peresmian infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, pembangkit listrik, dan seterusnya. Tidak segan pula Presiden Jokowi berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat untuk berdialog, memberikan kuis dengan hadiah sepeda, memberikan kaos, bahkan menyalurkan sembako. Inilah yang saya kagum dengan etos kerja Jokowi yang tidak lelah turun ke lapangan dengan tujuan mengetahui apa yang diinginkan bagi rakyat. Selain itu, Jokowi bisa bersentuhan langsung dengan rakyat yang tidak melulu menggunakan mobil kepresidenan, mulai dari jalan kaki, bersepeda, sampai dengan sepeda motor. Hampir 100% ketika Jokowi melawat ke beberapa daerah, masyarakat setempat sangat welcome dan bahagia dengan kehadiran Jokowi, terutama bagi daerah yang selama Indonesia merdeka tidak ada seorang presiden pun yang mau mengunjungi daerah mereka. Itulah kekuatan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim rakyat. Dari sekian daerah yang memberikan sambutan istimewa kepada Jokowi, tidak demikian dengan masyarakat di Natar, Lampung Selatan. Kemarin, Kamis, tanggal 2 September 2021, kedatangan Jokowi diwarnai aksi demo oleh kelompok emak-emak pecinta Habib Rizik Syihab. Para emak tersebut datang dengan membentangkan spanduk yang berisi tuntutan agar MRS segera dibebaskan. Isi pesan tersebut tertulis, bebaskan IBHRS, usut tuntas tragedi kilometer 50 dan tolak TKA Cina. Setelah aksi tersebut, kumpulan emak-emak yang tidak ada kerjaan sempat digelandang ke Polsek Natar guna dimintai keterangan. Beruntungnya mereka dipulangkan didampingi oleh advokat API Lampung. Bagi saya ini adalah sebuah kekonyolan dari segerombolan emak-emak yang memang dibayar untuk melakukan tindakan memalukan ini. Saya heran saja kenapa setiap unjuk rasa di jalan demi membela MRS selalu emak-emak yang dieksploitasi. Kemana bapak-bapaknya? Apakah emak-emak tersebut sudah izin ke suaminya untuk unjuk rasa demi membela junjungan? We don't know what we don't know. Sebagai informasi, Jokowi melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Dalam hari yang sama, Jokowi juga menghadiri peresmian bendungan Waise Kampung yang terletak di Kabupaten Pringsewu. Kita tidak bisa mengelak bahwa the power of emak-emak begitu dahsyat. Pengalaman saya yang pernah disemprot emak-emak ketika masih di Jakarta. Saya menegur salah satu emak yang kebetulan sedang menyetir mobil dan membuat kesalahan. Masalahnya sangat fatal, lantaran ketika mau belok kiri, sang emak yang membawa segerombolan emak-emak yang lain tidak memberi lampu sein. Hampir saja saya menabrak mobil tersebut. Karena posisi mobil saya ada di jalur kiri. Bukannya meminta maaf, malah saya yang dimaki-maki dengan segala sumpah serapah oleh seorang emak yang di dalam mobil. Daripada urusannya panjang, mending cabut. Dengan kekuatan dan kekompakan emak-emak, saya dapat menyimpulkan bahwa pendukung MRS memanfaatkan dan mengandalkan wanita, khususnya emak-emak sebagai tim yang dapat mempengaruhi masyarakat. Artinya, di samping mereka nekat dan berani teriak-teriak histeris, publik akan bersimpati dengan perjuangan mereka. Tidak mungkin seorang laki-laki seperti aparat penegak hukum tega mempersekusi dengan kasar kepada wanita. Kita masih ingat video sekelompok emak-emak yang sempat viral ketika MRS menjalankan sidang di PN Jakarta Timur. Pendukung setia MRS yang datang itu dari kalangan emak-emak memberikan dukungan untuk ulama yang dicintainya. Mereka percaya bahwa MRS tidak bersalah dan meminta untuk dibebaskan. Dalam video tersebut, kebanyakan penampilan mereka seperti orang yang terpelajar dan berkecukupan. Namun ketika mereka membuka mulut untuk menuntut kebebasan MRS, sangat mencolok bahwa kumpulan emak-emak tersebut layaknya orang yang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Padahal salah satu emak mengaku seorang pengacara. Maaf saya mengatakan ini karena mereka tidak menyadari bahwa ulama yang mereka bela adalah seorang pria hidung belang yang telah memperdaya seorang janda. MRS dengan sengaja memperlakukan seorang wanita sebagai budak nafsunya. Bukannya bertanggung jawab atas kelakuannya, malah kabur ke negeri orang selama 3,5 abad, maksudnya 3,5 tahun. Saya tidak tahu apakah emak-emak yang membela serta mendukung MRS dibayar sebagai tim sorak atau murni mencintai imam besar sebagai junjungan dan panutan. Menurut saya, tidak pantas rasanya seorang MRS dibela karena sering berhadapan dengan hukum. Demikian kira-kira kata Gura-Gura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.